dapat memberikan hasil tes untuk penderita dengan risiko karies, kemudian dapat membantu pasien supaya kooperatif. Ya, ini tadi ya. Jadi maksudnya di sini kalau kooperatif, kalau pasien mengetahui hasilnya seperti itu dan nanti disampaikan oleh dokter gigi, prediksinya seperti ini, maka pasien akan merasa, oh kalau dia tidak melakukan perawatan, maka akan terjadi karies seperti itu. Nah, sebelumnya kita akan membahas bahwa sebetulnya penyebab karies sendiri itu proses terjadinya karies itu seperti apa. Ya, di sini yang penting adalah faktor hmm, substrat ya, substrat, kemudian bakteri, kemudian ada produknya. Jadi kita tahu bahwa eh, kejadian karies gigi itu sebetulnya adalah merupakan suatu proses demineralisasi dari email gigi. Ya, permukaan gigi itu rusak atau karies atau demineralisasi itu tidak hanya Streptococcus mutans ya. Tetapi tepatnya adalah bakteri penghasil asam. Jadi untuk bakteri-bakteri yang menghasilkan asam seperti Lactobacillus, S. mutans, Actinomyces dan lain-lain itu berpotensi dapat menyebabkan eh, kerusakan dari email gigi. Penghasil asam ini suka dengan karbohidrat, terutama dia yang sifatnya lengket. Apabila kita mengkonsumsi karbohidrat, nah, karbohidrat ini dalam hal ini tidak hanya berupa permen ya, tapi seperti nasi, roti dan lain-lain itu juga mengandung karbohidrat ya. Cuman bentuknya berbeda kan. Artinya, tapi yang kalau permen, permen apa itu, sugus seperti itu kan dia bentuknya memang lengket. Tapi kalau karbohidrat seperti nasi itu karbohidratnya bukan yang lengket. Tetapi hal ini juga dapat menyebabkan fermentasi apabila dia tidak dilakukan, apabila dia dibuat makan oleh seseorang dan tidak dibersihkan secara intensif, maka ini dapat bertahan lama pada permukaan gigi seperti itu. Nah, di situ ada bakteri-bakteri penghasil asam, maka dia akan memakan karbohidrat tersebut. Nah, dengan memakan karbohidrat itu dia otomatis kan menempel pada permukaan email karena ini kan terselip pada email seperti itu. Nah, sehingga setelah dia makan, maka dia melakukan proses metabolisme dan menghasilkan asam seperti itu. Jadi hasilnya dari produk end produk dari bakteri-bakteri ini adalah asam
karena dia makan karbohidrat. Nah, asam ini apabila dia terletak pada permukaan atau menempel pada permukaan gigi, apalagi dia terselimut oleh sisa-sisa makanan atau biofilm atau dan lainnya yang lama tidak ditutup dalam jangka waktu jam itu dia sudah membuat lubang-lubang. Jadi molekul-molekul dari email tersebut eh, lubang sedikit demi sedikit seperti itu. Nah, hal ini kalau apalagi kita jarang sikat gigi ya, jadi itu sekali itu berlubang dan ukurannya adalah molekuler seperti itu, tidak kelihatan ya. Nah, tetapi misalkan setelah dibersihkan, besok diulangi lagi seperti itu. Makan tidak langsung gosok gigi, nah itu menambah lubang lagi. Walaupun kita tahu bahwa proses demineralisasi dan remineralisasi yang ada pada rongga mulut itu sebetulnya berjalan seimbang. Tetapi itu semua tergantung dari intake makanan yang kita makan itu tadi. Kalau yang kita makan itu banyak mengandung karbohidrat yang melebihi takaran dan di situ juga banyak kuman, maka dia akan menghasilkan asam produk asam yang lebih banyak juga sehingga proses remineralisasi itu tidak nutut gitu. Jadi sehingga proses demineralisasinya ini akan berlangsung kemudian besoknya lagi bertambah lagi sehingga dalam waktu sekitar 6 bulan maka lubang itu akan menjadi terlihat seperti itu. Ya, jadi prosesnya mengatakan multifaktorial ya seperti itu. Ada substrat, ada bakterinya, ada salivanya, ya saliva ini juga sebagai perantara ya di situ. Kemudian bentuk ada host dalam hal ini adalah struktur giginya. Nah, kemudian ada waktu. Nah, itu sudah itu yang dikatakan multifaktorial itu seperti itu. Jadi kalau seseorang itu secara normal itu memang ada beberapa bakteri pengelolaan normal, termasuk es mutan itu ada dalam rongga mulut, itu sebenarnya tidak masalah selama kebersihan mulut terjaga, makanannya juga dijaga, artinya tidak selalu mengandung karbohidrat, kemudian giginya yang apa gingsel-gingsel itu dibetulkan, misalkan dirapikan, seperti itu, maka hal ini juga akan bisa mengurangi terjadinya resiko karies. Itu ya. Jadi itu yang disebut multifaktorial itu. Jadi kita tidak melulu bahwa oh kalau streptococcus mutan banyak ini mesti karies. Nah, itu prediksinya seperti itu. Tetapi rata-rata orang itu ngecek tuh hanya dilihat dari penyebab utamanya. Jadi dilihat dari streptococcus mutannya atau lactobacillusnya. Nah, itu hanya prediksi kalau seperti itu. Jumlah bakteri itu memang berperan penting, tetapi dia itu hanya masih prediksi karena ada faktor-faktor lain yang berpengaruh untuk terjadinya karies karena membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Nah, metode pengukuran ini biasanya hanya terfokus pada penyebab utama ya. Tadi saya katakan bahwa rata-rata apa kit untuk mendeteksi itu hanya dilihat dari jumlah kumannya gitu. Oh, jumlah es mutannya banyak melebihi berarti ini kemungkinannya karies, tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus eh, bijak menyikapi hal ini. Dilihat dulu kondisi pasiennya seperti itu ya. Nah, kemudian oleh karena dengan apa prediksi yang digunakan hanya penyebab utama saja, maka diperlukan beberapa kali pengujian secara simultan. Ya, apa saja sih yang menyebabkan seperti itu? Ada salivanya, oh salivanya memang pH-nya rendah. Nah, saliva dengan pH rendah ini juga menjadi faktor penentu untuk mudah terjadinya karies seperti itu. Nah, sehingga hal itu semua dilihat, kemudian giginya juga gingsul misalkan.
Itu juga harus dilihat semuanya. Itu semua akan menentukan kejadian karies, ya. Sehingga dengan melihat kondisi dan jumlah bakteri yang dimiliki atau dengan saliva flow rate-nya itu dari pasien kental atau encer, ya, seperti itu akan bisa diprediksi bahwa penderita ini nanti akan eh, cepat terjadi karies atau tidak, ya, seperti itu maksudnya. Nah, kemudian operator dan operator yang lain itu akan menghasilkan hasil yang sama. Artinya hasil yang sama dalam hal ini kalau kalau pasiennya satu ini memang dia aktivitasnya tinggi dikerjakan oleh operator yang lainnya pun dengan pasien yang sama, maka hasilnya juga sama gitu. Jadi tidak molah-malih. Kalau pasien satu ini dikerjakan pasien A dikerjakan dokter yang satu ini, dokter pertama dia, oh kariesnya tinggi, tapi dikerjakan dokter yang kedua, oh rendah ya, itu namanya tidak reliable, tidak dapat dipercaya gitu. Kemudian visibilitas atau kelayakan. Jadi membuat kit ini harus mudah dan gampang dipahami serta kalau itu digunakan untuk secara umum biasanya ya murah, artinya bisa dijangkau harganya seperti itu. Dan secara ideal lagi, maka tes itu harus bersifat non-invasif, murah, mudah diterapkan. Hasil tes harus bisa cepat didapatkan seperti itu. Bahkan kalau bisa hanya beberapa jam saja itu bisa terdeteksi, misalkan seperti itu. Nah, kemudian dasarnya itu apa? Jadi dasar dari uji aktivitas karies ini adalah menggunakan uji mikrobiologi. Jadi jangan lupa artinya bahwa teori dasar dalam mikrobiologi tentang penyakit karies harus dipahami, harus kita apa? Kita pelajari betul untuk memperoleh atau mendapatkan membuat kit ini tadi. Kemudian kita juga harus tahu bahwa korelasi jumlah bakteri penyebab ini dengan kerusakan itu nanti bisa selaras seperti itu. Kemudian juga dari hasilnya yang penting di situ adalah produk metabolik atau end product berbentuk asam itu tadi, itu yang menjadi indikator terjadinya kerusakan gigi. Itu harus bisa terdeteksi, itu masuknya ya. Jadi ada bakterinya itu terdeteksi, kemudian end produknya terdeteksi ya seperti itu. Nah, kemudian eh, salivanya jenisnya terdeteksi. Nah, itu semua nanti dikorelasikan sehingga dalam kit itu dapat terbaca bahwa kemungkinan aktivitas kariesnya itu bisa ditentukan. Nah, sekarang macam-macam untuk tes aktivitas karies itu ada banyak macam ya. Salah satunya ini dia adalah untuk menghitung laktobacillus seperti itu. Walaupun hari ini tidak bisa digunakan secara tunggal. Jadi harus ada uji yang lainnya seperti itu. Jadi kalau kita menghitung laktobacillus, karena dalam hal ini kita tahu laktobacillus itu adalah penghasil asam dan dia termasuk bakteri yang bisa hidup dalam pH asam yang sangat rendah ya.
Ya, kalau menghitung lactobacillus ini dalam hal ini caranya adalah kita menggunakan media selektif, artinya media yang bisa digunakan untuk menumbuhkan lactobacillus, yaitu rugosa dan Colpostomatojus. Ya, ada dua macam, bisa menggunakan rugosa atau Colpostomatojus. Nah, kemudian kita akan menghitung jumlah lactobacillus, ya, koloninya itu per mililiter. Ya, dihitung. Jadi nanti ada cara-cara tertentu untuk penghitungan. Mungkin kalian masih ingat pada pelajaran mikrobiologi ya. Jadi untuk menghitung jumlah koloni itu seperti apa, seperti itu ya. Nah, biasanya itu kalau kita tahu dulu adalah dalam bentuk apa namanya, agar ya. Dalam bentuk agar maka koloninya akan kelihatan. Tetapi kalau kalau penghitungan ini dalam bentuk brood, maka ukurannya itu tidak melihat dari bentuk koloninya, tapi kita bisa melihat dari optical density-nya. Jadi kekeruhannya seperti itu. Nah, ini adalah cara membaca itu tadi. Jadi kalau dalam bentuk brood misalkan sudah ya itu, ternyata itu setelah diinkubasi sudah tumbuh laktonya dalam sehari misalkan, atau dalam 2 jam gitu aja ya, maka biasa bisa dideteksi dengan melihat apa, spektro. Dengan spektro itu jadi nanti ada standarnya, kemudian itu ada yang sudah ada pertumbuhan laktonya seperti itu, maka dia akan dibandingkan seperti itu. Nah, itu nanti akan terbaca dengan cara spektro itu jumlahnya, jumlahnya, kepadatannya seperti itu. Nah, kalau dalam bentuk blood apa, bentuk agar, cawan agar, ya, rugosa atau Colpostomatojus ini dalam bentuk agar, maka kita bisa melihat kalau dalam salivanya itu per mili ada sekitar 1 sampai 1000 koloni, itu masih dianggap hal yang rendah, ya. Karena kita tahu bahwa jumlah bakteri di dalam rongga mulut ini sangat banyak sekali. Jadi jumlah 1000 itu masih jumlah yang sedikit. Bahkan sampai 5000, 1000 sampai 5000 ini juga masih dikatakan jumlahnya sedikit. Ya. Nah, baru nanti setelah jumlahnya sampai 10.000, itu berarti dia sudah cukup banyak seperti itu. Dan apabila lebih dari 10.000, maka ini perlu diwaspadai gitu ya, bahwa jumlah lactobacillus sekian ini sudah bisa merusak komponen dari ema LGG seperti itu. Ya. Jadi itu ada patokannya itu nanti seperti itu. Kemudian cara yang kedua itu adalah dengan cara penghitungan lakto ya. Tapi kita tidak bisa melulu ya. Artinya dari jumlah lakto saja hanya kita bisa memprediksi, wah ini termasuk hitungan risikonya berat seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah dengan menentukan saliva flow test ya. Jadi kita menentukan kekentalan dari saliva. Saliva flow test itu dilakukan dengan cara mengumpulkan saliva yang dirangsang dengan parafin dalam tabung. Jadi selama 5 menit penderita ini disuruh meludah seperti itu. Nah, itu nanti dihitung berapa banyak salivanya yang bisa ditampung selama 5 menit itu. Jadi kalau lancar gitu misalkan, oh dalam 5 menit sudah banyak, 10 mili gitu. Oh berarti saliva flow rate-nya itu adalah tinggi, artinya bahwa saliva itu encer. Nah, sekarang apa hubungannya encer dan tidak encer? Nah, untuk saliva yang encer itu artinya dia fungsinya untuk cleansing atau membersihkan permukaan gigi itu lebih bagus dibanding saliva yang sifatnya viskositasnya tinggi, kekentalannya tinggi. Nah,
Kalau kekentalannya tinggi, dia tidak bisa membersihkan secara baik sisa-sisa makanan dalam permukaan gigi. Seperti itu. Nah, itu juga eh, menjadi pendukung terjadinya pemberat karies gigi. Seperti itu. Ya. Jadi penurunan aliran yang drastis berhubungan dengan keparahan karies. Ya. Jadi kalau fluoridnya rendah, berarti kemungkinannya kariesnya juga akan lebih tinggi. Apabila saliva fluoridnya menurun, maka viskositasnya menjadi meningkat. Jadi ini antara saliva fluorid dan viskositas ini akan berbanding terbalik seperti itu. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah buffering capacity. Ya, buffering capacity itu kita tahu bahwa saliva itu di dalam saliva seseorang itu selalu ada buffer capacity. Buffer capacity ini adalah senyawa-senyawa yang dapat menetralkan pH. Ya, jadi kalau dia pH-nya terlalu rendah, maka dengan keberadaan buffer capacity pada saliva ini, dia dinetralkan kembali seperti itu. Sebaliknya kalau dia pH-nya terlalu tinggi, maka dengan adanya buffer capacity ini, dia netralkan menjadi pH netral. Sehingga hal ini apabila fungsi buffer capacity-nya itu bagus, ya, maka perubahan pH yang mencolok itu akan mudah di cover. Artinya kalau dia terlalu asam habis makan, maka dalam waktu berapa jam dia mudah kembali menjadi normal. Atau apabila terlalu tinggi, dalam berapa jam dia kembali menjadi normal. Itu artinya fungsi buffer capacity-nya bagus. Tetapi kalau sampai sehari tetap baper enggak seperti itu ya. Nah, ini dasar hipotesisnya itu tadi adalah produk asam yang terakumulasi dalam plak itulah yang menyebabkan demineralisasi atau terjadinya proses awal karies gigi. Itu. Jadi dalam hal ini ada korelasinya antara buffer capacity dan aktivitas itu dari es mutannya rata-rata ya karena ini dianggap sebagai penyebab utama. Memang Streptococcus mutan ini dianggap sebagai penyebab utama terjadinya karies, tapi bukan merupakan satu-satunya penyebab karies. Jadi es mutan atau Streptococcus mutan ini sebetulnya adalah pembukanya. Jadi yang membuat email itu pecah atau rusak pertama itu pintunya adalah dari Streptococcus mutan seperti itu. Ya. Karena apa? Karena Streptococcus mutan ini mempunyai reseptor pada permukaan email. Nah, kalau dia mempunyai reseptor di situ, otomatis dia akan bisa bergerombol dan bisa berkembang biak dan bisa menghasilkan banyak asam. Lain dengan lakto. Kalau lakto itu reseptornya tidak pada permukaan email, tetapi pada permukaan dentin seperti itu. Sehingga dia bukan penyebab utama terjadinya karies karena kita tahu bahwa permukaan yang paling luar itu adalah email. Ya. Lakto ini nanti dia akan memperparah setelah terbukanya email seperti itu karena di situ dia akan terikat dengan reseptornya yang ada pada dentin. Ya, seperti itu. Kemudian cara yang berikutnya adalah
Itu. Nah, beberapa menit kemudian, maka slide ini kita ambil, kemudian kita inkubasikan pada MSA agar atau TYC. Ya. Nah, kemudian setelah diinkubasikan itu ya otomatis membutuhkan waktu paling tidak 24 jam seperti itu. Maka di situ dia akan tumbuh bakterinya, ada koloni bakterinya, dan hal itu nanti bisa dibandingkan. Nah, ini ada apa ya, grafiknya itu nanti. Kalau itu apa kepadatannya sekian, itu berarti jumlahnya adalah sekitar 10.000. Jadi dibandingkan gambarnya itu nanti. Seperti kalau kita mengukur pakai spektroid tadi. Kalau kepadatannya seperti ini, makanya jumlahnya sekitar 50.000 seperti itu. Nah, itu nanti dibandingkan kepadatannya ini. Nah, seperti itu screen testnya. Kemudian yang keenam bisa menggunakan metode kolorimetri. Dalam hal ini digunakan Cariostat. Cariostat itu adalah mereknya di sini ya. Cariostat sendiri ini sebetulnya pertama kali diperkenalkan oleh orang Jepang yang namanya Shimono dan Sobe. Nah, dia menggunakan bahan semi-sintetik, ya, artinya ada kandungan karbohidrat dan tambahan-tambahan lainnya yang sintetik seperti itu. Itu misalkan berisi sukrose, ada triptose, ya, ada sodium asid, kemudian ada indikator pewarnanya. Jadi dia menggunakan dua macam indikator pewarna, yaitu BCG dan BCP, Brom Crystal Green dan Brom Crystal Purple. Jadi seperti akhirannya itu, kalau green artinya dia akan berwarna hijau, kalau purple berwarna ungu, seperti itu. Sampel yang digunakan adalah plak nanti ya. Jadi ini bentuknya seperti cairan seperti itu. Nah, kemudian metodenya, letakkan plak gigi di media cariostat. Jadi kita mengambil plaknya dengan menggunakan ekskavator seperti itu, yang dimasukkan pada cariostat tadi, ya, komposisinya sudah dibuat seperti itu. Kemudian diinkubasikan, dihomogenasi dulu ya, dihomogenasi atau di steril seperti itu. Kemudian diinkubasi pada suhu sekitar 37 derajat sampai 2 hari. Seperti itu. Nah, bakteri pada plak ini akan memfermentasi sukrosa, kandungan yang ada dalam kariosot tadi. Sehingga yang dulunya itu pakai indikator itu berwarna hijau, ya, maka setelah diinkubasi, kalau itu terdapat kumannya, maka pada 2 hari itu akan berubah menjadi kuning seperti itu. Demikian juga kalau menggunakan yang purple, dari dulunya warna ungu, maka dia akan menghasilkan menjadi berwarna kuning. Jadi dalam hal ini kuning itu adalah diindikasikan sebagai menghasilkan asam seperti itu, ya. Jadi ini tergantung indikatornya. Jadi indikator tersebut baik itu hijau atau purple, maka dia kalau berubah menjadi kuning, berarti itu akan ada bakteri di dalamnya yang menghasilkan asam. Ya, seperti itu. Nah, biasanya pembacaannya dengan kariostat ini memang lebih cocok pada siang hari. Jadi kena sinar matahari atau cahaya fluoresen itu bisa hasilnya lebih akurat seperti itu. Nah, kemudian hal ini bisa dilihat seberapa perubahannya seperti itu ya. Nah, ini ada ukurannya. Jadi kalau ukurannya itu berubah menjadi ungu kebiruan, ya, itu pH-nya itu sekitar 6,1 seperti itu. Maka nilai kariostat ini adalah masih 0. Artinya tidak terjadi, masih dianggap normal seperti itu. Nah, kemudian kalau dia berubah menjadi hijau, ya, ini dari indikator ungu ya, purple, berubah menjadi hijau, maka pH-nya itu sekitar 5,5.
maka itu nilainya sekitar nilai kariostatnya adalah sekitar 1. Berarti dianggap bahwa penderita mempunyai karies yang ringan. Nah, kemudian kalau dari selama 2 hari itu dia warnanya jadi hijau kekuningan. Artinya pH-nya sangat turun menjadi 4,7. Maka nilainya 2. Artinya ini kariesnya cukup aktif seperti itu. Apalagi kalau dia langsung berwarna kuning. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi dari warna awal purple atau hijau itu kalau dia berubah kuning tuh artinya dia menghasilkan asam yang cukup tinggi. Ini warna kuning itu pH-nya sekitar 4 nilainya kariostat 3 sehingga dianggap bahwa penderita ini kemungkinannya prediksinya itu adalah akan bisa menderita karies secara berat seperti itu. Nah, dari skor-skor itu tadi, dokter gigi bisa menyarankan pada penderitanya atau kalau itu pada anak-anak ya disampaikan pada ibunya seperti itu. Kalau nilai skornya 0, oh ini masih bagus Bu, putranya misalkan. Jadi harus dipertahankan, gosok giginya dirutinkan gitu ya. Makannya itu setiap makan makanan yang mengandung karbohidrat sebaiknya segera digosok giginya seperti itu. Jadi kalau nilainya 1, makanya ini ya masih cukup bagus. Tetapi ini perlu dikurangi konsumsi karbohidratnya seperti itu dan untuk membersihkannya itu juga lebih efektif seperti itu. Jadi ini sarannya seperti itu. Kalau ini 2, sebaiknya harus dikurangi konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat. Maksudnya itu yang mengandung karbohidrat ya. Nanti kalau semua makanan dikurangi nanti orangnya jadi kurus, bukan seperti itu. Jadi yang di sini yang ditekankan adalah yang mengandung karbohidrat. Karena karbohidrat ini yang dapat difermentasi oleh bakteri-bakteri penghasil asam itu tadi dan dapat cepat menurunkan pH. Walaupun yang tidak mengandung karbohidrat pun itu juga bisa menurunkan, tapi yang cepat itu adalah yang mengandung karbohidrat. Apalagi kalau skornya 3, maka sudah ini termasuk aftung atau termasuk tanda bahaya. Artinya sebaiknya betul-betul diperhatikan konsumsi makanannya, kemudian gosok giginya, seperti itu. Kemudian kalau ada tanda-tanda lubang itu segera dirawat ke dokter daripada nanti semakin lebar seperti itu. Jadi skor ini nanti bisa digunakan oleh dokter gigi untuk menyampaikan pesan pada pasiennya. Dan tes yang ketujuh ini adalah tentang Snyder test. Snyder test ini hampir sama juga dengan kariostat tadi. Jadi fungsi hasilnya itu sebetulnya adalah itu tadi dilihat dari pembentukan asamnya oleh bakteri penghasil asam. Nah, tetapi metodenya mungkin berbeda dengan kariostat. Kalau kariostat itu dia diinkubasi selama 48 jam, dia jadi langsung dilihat pada hari kedua seperti itu. Tetapi kalau dengan Snyder test ini kita menggunakan 3 hari. 3 hari itu dilihat perkembangannya setiap harinya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu dilihat pertumbuhannya, perkembangannya ya. Jadi pada Snyder test ini warna pertamanya juga berwarna hijau, indikatornya itu hijau. Kemudian nanti kalau warnanya kuning, artinya itu produk asamnya itu sangat tinggi seperti itu. Nah, jadi ada hubungan yang baik antara laju perubahan warna dan jumlah bakteri penghasil asam dalam saliva. Nah, ini penggunaan indikator perubahan warna dari pH menentukan produksi asam bakteri. Tadi yang saya katakan bahwa kalau warnanya kuning itu artinya produk asamnya sangat tinggi. Nah, hasil uji Snyder ini menunjukkan hubungan yang kuat antara aktivitas karies secara klinis dan uji positif. Pada pasien dengan karies aktif, jumlah bakteri penghasil asam lebih tinggi daripada pasien tanpa karies atau karies inaktif seperti itu.
Nah, ini prosedurnya seperti ini. Jadi, eh, pada Schneider test ini juga dalam bentuk cair seperti itu. Jadi, sampel bisa plak atau saliva yang ditampung pada beker gelas seperti itu atau pada tabung reaksi. Ya. Itu nanti kalau pada beker gelas itu dimasukkan ke tabung reaksi seperti itu. Kemudian eh, itu ditambahkan Schneider test. Jadi Schneider test ini maksudnya kebalik ya. Schneider test ini ditambahkan plak atau saliva tadi. Ya, ini bisa bisa media pakai Schneider test, media padat atau cair, dua-duanya bisa ya itu. Tapi itu ditambahkan saliva atau plaknya itu, kemudian diinkubasi selama 3 kali 24 jam. Tapi masing-masing hari itu dilihat perkembangannya. Amati perubahan warna 1, 2, dan 3 hari. Jadi pada waktu setelah eh, Schneider test ini diisi sampel berupa plak atau saliva, maka tabung ini harus diputar-putar seperti itu supaya homogen maksudnya seperti itu. Ya. Kemudian baru dilakukan inkubasi. Ya. Nah, interpretasi hasil inkubasi seperti ini. Jadi kalau ini pada hari pertama 24 jam, hari kedua 48 jam, hari ketiga 72 jam. Nah, apabila hari pertama itu sudah langsung kuning, tidak melalui hijau, karena dia menggunakan indikator green threshold itu tadi ya. Dia langsung kuning berarti ini termasuk parah ya. Artinya kemungkinan kariesnya, prediksi kariesnya itu sangat kuat seperti itu. Nah, bisa jadi dia berubah menjadi kuning pada hari karena dia tes bakteri ini berproses untuk menghasilkan asam ya, seperti itu. Sebaliknya kalau pertama ini hijau ya, artinya berarti dianggap bahwa ini belum tumbuh, artinya bakterinya belum menghasilkan proses metabolise. Dilanjutkan ke kedua, hari kedua dilihat, oh masih hijau juga. Nah, kemudian dilanjutkan lagi hari ketiga, ternyata juga masih hijau. Ya, berarti dia sebetulnya penderita ini termasuk tidak aktif kariesnya. Artinya bahwa dia bisa menjaga kebersihan mulut yang perlu disampaikan atau ada yang perlu ditanyakan, silahkan kalau ada pertanyaan. Nanti untuk PPT bisa saya kirimkan salah satu dari kalian nanti di share ya. Tidak ada pertanyaan? Sudah cukup? Halo, kok pada tidur semua? Sudah bisa dipahami atau belum? Halo, Sudah, Prof. Sudah sudah cukup, Prof. cukup? Oke, kalau sudah cukup, ini dilanjutkan untuk presentasi jurnal reading dari grup dulu ya. Presentasi kalau bisa jangan lebih dari 40 menit ya. Kemudian eh,
langsung videonya disetel, tidak lebih dari 5 menit, kemudian tanya jawab. Ya, setelah tanya jawab, selesai ganti grup C, nanti presentasi. Presentasi itu tidak boleh lebih dari 40 menit ya. Sudah paham? Oke, saya tutup. Silakan, Hena. Ya, Prof, saya izin share screen. Ya. Baik, selamat sore Prof. Indah dan teman-teman. Kami dari kelas B akan mempresentasikan hasil diskusi jurnal kami yang berjudul Detection Method for Early Caries Diagnosis, a Systematic Review and Meta-Analysis. Baik, yang pertama dari latar belakang dari jurnal ini adalah pertama, karies gigi merupakan penyakit multifaktorial yang menjadi masalah kesehatan global dan memiliki prevalensi yang cukup tinggi sehingga berdampak pada kualitas hidup dan biaya kesehatan masyarakat. Karies gigi ini apabila tidak dideteksi dari dini, maka dapat berkembang menjadi invasif, lesi dari hasil fluorescence, NIR, OCT, dan lain-lain, membandingkan sensitivitas dan Pada gigi sulung maupun permanen melalui pemeriksaan visual, radiografi, fluoresensi ultrasonik, inframerah, dan juga metode lainnya, dibandingkan dengan standar acuan seperti pemeriksaan histologis, mikroskopis, atau prosedur operatif tanpa memandang jenis gigi, dentisi, maupun usia pasien. Protokol ini mengikuti pedoman Cochrane Collaboration 2014 menggunakan Revman versi 5.3 serta disusun berdasarkan Prisma dan kerangka Pico. Protokol ini juga telah terdaftar di Open Science Framework. Next. Baik, untuk strategi research-nya adalah menggunakan pencarian elektronik terhadap literatur yang diterbitkan dan belum diterbitkan oleh dua peneliti secara independen. Kemudian database utama yang digunakan adalah Medline melalui PubMed dan juga Scopus. Tentang tanggal pencariannya, untuk Medline-nya dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 25 Oktober 2019, sedangkan untuk Scopus-nya dari tahun 2000 hingga 2019. Literatur abu-abunya meliputi tesis, disertasi, laporan produk, dan juga studi yang tidak dipublikasikan. Sumbernya sendiri melalui clinicaltrials.com, OpenGray, dan registry ISR CTN. Kemudian tentang tanggal untuk literatur abu-abunya dari tanggal 1 Januari 2000 hingga 21 Februari tahun 2019. Dan dilakukan pencarian manual pada artikel yang didapat untuk menemukan potensi sumber tambahan. Untuk kata kunci yang digunakan sendiri ada diagnosis karies insipiens, deteksi karies, diagnosis karies dini, perangkat teknologi untuk diagnosis karies, dan metode diagnosis karies. Selanjutnya ada study selection. Yang pertama ada pencarian awal, yaitu 22.842 rekaman dari pencarian elektronik, 122 rekaman dari pencarian manual, duplikat dihapus 12.596, dan total disaring 10.368.
Yang kedua ada penyaringan judul dan abstrak dikecualikan 10.097. Yang ketiga ada pemeriksaan teks lengkap. Teks lengkap yang diperiksa 273. Yang dikecualikan ada 220, 185 studi non-diagnostik atau tidak relevan, 7 tidak memenuhi kriteria, 3 datanya tidak tersedia, 5 bahasanya non-Inggris. Dan yang keempat, studi yang dimasukkan ada analisis kualitatif 51 studi dan meta-analisis 5 studi. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data menggunakan formulir standar berbasis perangkat lunak Zotero versi 5.0.47. Formulir ini mencakup jenis penelitian yang dilakukan, judul dan nama penulis, abstrak, serta detail penulis, publikasi, identitas jurnal, dan informasi. Proses ekstraksi data dilakukan oleh dua peneliti utama secara independen untuk menjaga objektivitas. Kemudian peneliti ketiga melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan keakuratan hasil ekstraksi. Apabila terdapat perbedaan hasil antara peneliti, maka perbedaan tersebut didiskusikan bersama hingga mencapai konsensus atau kesepakatan akhir. Next. Kemudian ada eligibility proses. Kriteria penelitian yang akan dimasukkan atau dikeluarkan dari systematic review. Yang pertama ada desain penelitian. Jenis penelitian yang dipilih yaitu studi klinis in vivo. Penelitian yang langsung dilakukan pada manusia untuk menilai akurasi berbagai alat diagnosis karies. Kemudian ada jenis gigi. Tidak ada batasan untuk jenis gigi, dapat berupa gigi sulung atau gigi permanen. Kemudian metode uji, penelitian menggunakan berbagai metode uji seperti yang sudah tertera dalam slide, mulai dari pemeriksaan biasa hingga alat berbasis teknologi tinggi. Kemudian yang keempat adalah kondisi karies termasuk ke dalam sistematik yang bisa masuk ke dalam sistematik review. Penelitian harus melaporkan nilai sensitivitas merupakan seberapa baik alat mendeteksi memastikan seorang itu sehat. Kemudian yang keenam ada kriteria eksekusi yang tidak dapat dimasukkan ke dalam sistematik review, studi tanpa hasil diagnostik yang jelas, penelitian bukan in vivo, studi pada hewan, artikel non-bahasa Inggris. Next. Baik, selanjutnya adalah hasil. Untuk jumlah datang studinya hanya 51 studi yang lolos seleksi. 5 studi diantaranya memiliki data lengkap untuk dianalisis lebih lanjut. Lalu hampir setengahnya menunjukkan minat yang semakin besar pada diagnosis dini karies. Temuan umum, banyak alat baru yang lebih sensitif tapi kurang spesifik. Terdapat keberagaman hasil antar studi karena metode, jumlah sampel, dan alat yang berbeda-beda. Secara keseluruhan, belum ada satu metode pun yang benar-benar unggul. Lalu untuk kualitas dan risiko bias, sebagian besar studi memiliki risiko bias yang tinggi. Artinya hasil bisa dipengaruhi oleh cara penelitian yang dilakukan. Lalu untuk metode deteksi yang diteliti, yang paling sering digunakan adalah pemeriksaan visual dan radiografi dengan bite wing. Next. Untuk studi dengan kriteria visual dievaluasi dalam 35 penelitian. Kemudian ICDA X2 merupakan metode pemeriksaan visual yang paling sering digunakan yaitu pada 14 studi. Kemudian ada kriteria ekstran yang juga digunakan dan kriteria NIFAT. Kemudian untuk karakteristik penelitiannya jumlah sampelnya berkisar 25 hingga 4.000 gigi dan rata-rata terdapat 2 pemeriksa dengan standar acuan baik itu pemeriksaan histologis maupun intervensi operatif. Dan dari hasil diagnostiknya ada 3 hal yaitu sensitivitas, spesifitas, dan area di bawah kurva atau erosi. Next. Oke, selanjutnya ada radiografi. Berdasarkan hasil dari 28 penelitian yang mengevaluasi intraoral bite wing radiografi, metode ini menunjukkan variasi yang cukup luas dalam akurasi diagnosis terhadap deteksi lesi gigi. Ukuran sampel penelitian berkisar antara 25 hingga 4.112 gigi dengan rata-rata 2 pemeriksa per studi. Pemeriksaan histologis dan intervensi operatif merupakan standar acuan yang paling sering digunakan untuk memvalidasi hasil radiografi. Berikut ini ada nilai spesifitas 0 sampai 0,96, nilai sensitivitas 0
0 sampai 0,96, spesifisitas 0,6 sampai 1, area di bawah kurva 0,51 sampai 0,95. Yang selanjutnya ada Diagnoden 2095. Perangkat Diagnoden generasi pertama ini dievaluasi dalam 18 penelitian dengan sampel 30 sampai 433 gigi dan rata-rata 2 pemeriksa per studi. Standar acuan yang paling sering digunakan adalah intervensi operatif dan validasi histologis. Yang pertama ada nilai sensitivitasnya 0,48 sampai 1, spesifisitasnya 0,5 sampai 1, area di bawah kurva 0,55 sampai 0,94 dengan variasi nyata pada titik batas kalibrasi perangkat. Next. Selanjutnya ada Diagnoden Pen, yaitu alat diagnosis karies dini yang berbasis fluoresensi laser, yaitu generasi kedua dari perangkat Diagnoden dengan desain pena yang lebih kompak dan fleksibel, serta dapat digunakan pada permukaan akusal dan aproksimal yang menggunakan teknologi fluoresensi laser untuk mendeteksi demineralisasi enamal. Untuk kerja diagnosisnya, berdasarkan review dengan sensitivitas 0,16 sampai 1 dengan spesifitas 0,5